Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita limpahkan dan kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan salawat tersebut bisa menyelamatkan kita dalam dunia dan akhirat. Oke, terima kasih kepada yang sudah bergabung di acara pagi hari ini, yaitu Wakaf Ilmu episode 2, tentang amalan pamungkas para sahabat, yaitu kaya dunia dan akhirat. Nah, sekali lagi sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mungkin alangkah baiknya kita mulai dengan tilawah ya, karena sesuatu yang baik harus dimulai dengan sesuatu yang baik pula. Oke, untuk tilawah kali ini akan dibawakan oleh saudara Fajar, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tosin Mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah untuk agenda tilawah telah selesai. Semoga kita semua bagi yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari tilawah. Oke, untuk agenda selanjutnya kita akan masuk ke agenda sambutan oleh Bapak Aziz selaku Direktur dan Perwakilan dari Wakaf Sukses. Untuk Bapak Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ustadz Agung Aspodo, sahabat saya. Alhamdulillah beliau bersedia mewakafkan ilmunya pada pagi hari ini yang insya Allah kita akan serap ya. Ilmu yang luar biasa dari beliau, pakar sejarah peradaban Islam, insya Allah. Juga kepada teman-teman semua, tim wakaf sukses yang milenial ini, alhamdulillah. Ini gayanya gaya milenial kita ya. Ini, hostnya, anak-anaknya ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan gaya milenial ini membuat kita semakin semangat untuk berwakaf, ya, insya Allah. Baik, sahabat wakaf semua, wakaf ilmu ini merupakan satu serial, ya, yang merupakan program wakaf sukses, merupakan satu serial, akan terus berlanjutan insya Allah. Selama ini kita buat 1 bulan sekali, tapi kita berencana nanti begitu sudah cukup konsisten, kita akan buat 2 pekan sekali. Ini merupakan suatu media bagi ustadz-ustadz atau pakar-pakar ya, untuk mewakafkan ilmunya, untuk kita saling sharing. Karena dalam Islam itu sangat menghargai tentang sharing ya, tentang sharing. Jadi kita memberi, kita saling berbagi itu sangat dihargai dan itu pahalanya sangat besar. Kita ingat bahwa ada hadis Rasul mengatakan bahwa jika seorang anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, itu para ulama menafsirkan diantaranya amal jariah itu adalah wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah ini wakaf ilmu ini, di sini yang kedua. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh ini bisa 2, anak biologis dan anak ideologis. Kita kalau berbagi ilmu nanti anak ideologis bisa. Ya. Jadi saya ini insya Allah jadi murid-muridnya Ustadz Agung. Jadi kita mendoakan Ustadz Agung nanti supaya Ustadz Agung diberikan keberkahan, rahmat Allah ya insya Allah sampai nanti di yaumil akhir insya Allah. Amin. Jadi ini serial wakaf ilmu yang kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya, terutama Ustadz Agung ya. Mari kita serap ilmu beliau. Dan ini merupakan satu rangkaian dari wakaf sukses. Nanti dikenalkan juga apa itu wakaf sukses oleh teman-teman. Silahkan teman-teman setelah ini berwakaf ya. Jadi ada yang wakafnya kita hidupkan ya, semangat berbagi, yang insya Allah itulah semangat dari Islam. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari perwakilan buka donasi, selaku perwakilan buka donasi kepada Kak Cendikia, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cendika, perwakilan dari buka donasi, izin menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Muhtadi selaku Direktur Wakaf Sukses beserta jajarannya, serta teman-teman peserta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Wakaf Sukses kepada bukadonasi.com atas berjalannya acara ini. Semoga acara ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang bukadonasi.com, yaitu merupakan platform pembuka peluang kebaikan yang menghubungkan penggalangan dana para donatur dan penerima manfaat untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Itu kemudian kami bukadonasi.com hadir di tengah-tengah masalah yang ada di masyarakat
dengan melakukan social empowering dan dalam meningkatkan quality of life di masyarakat gitu. Jadi sedikit dari program dari Bukadonasi.com ini kita melakukan social project, ada juga platform online crowdfunding, terus juga kita melakukan upgrading dan empowering gitu. Mungkin sekian sambutan dari yang bisa saya sampaikan perwakilan dari Bukadonasi.com. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya ada dari Pak Aziz dan Mbak Cendika. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bagian inti dari acara ini, yaitu materi. Namun sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum mengisi absensi di Google Form, silakan mengisi absensi. Karena dengan mengisi absensinya, kalian akan dapat beberapa benefit, salah satunya untuk mendapatkan e-sertifikat dan yang lainnya. Oke. Untuk linknya saya kirim di chat, sekali lagi silakan diisi. Oke, untuk agenda selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemaparan materi oleh Ustadz Agung Waspodo. Pada Bapak Pak Ustadz Agung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu profil Bapak. Ya, saya ini Agung Waspodo, membaca sejarah saja itu mungkin profilnya. Kalau yang lain-lainnya mungkin nggak relevan dan mungkin juga nggak penting. Bukan orang penting, jadi nggak ada yang perlu ditulis-tulis macam-macam. Ini juga merupakan salah satu penugasan, artinya bukan saya yang mungkin harusnya kompeten untuk menyampaikan ini, tetapi karena memang ditugaskan, ada hal-hal yang memang kita tetap laksanakan sesuai dengan apa yang ada gitu. Saya lahir di Palembang tahun 71, dulu kuliah juniornya Pak Direktur Abdul Aziz Muhtadi, dulu kita manggilnya Aam gitu aja karena akrab. Tapi sekarang nggak boleh, harus Pak Dr. Abdul Aziz Muhtadi. Kemudian lulusnya saya juga terlambat, jadi bukan contoh yang bagus gitu ya. Jadi lulusnya telat gitu. Kemudian jadi asdos, jadi dosen, begitulah. Daur hidup banyak sebagian mahasiswa gitu ya yang kurang beruntung. Kalau yang beruntung biasanya jadi pengusaha, itu yang paling beruntung. Kalau yang lain ini cuma itu orang-orang yang nobody lah gitu. Tapi mungkin karena memang akhirnya saya banyak membaca, ya mungkin jadi dianggap orang pinter, padahal sebenarnya enggak gitu, cuma baca-baca aja. Dan mendudukkan beberapa hal yang menurut saya dulu saya bingung memahaminya gitu. Jadi membaca, konsultasi dengan para pembaca lebih dahulu daripada saya, sehingga banyak yang mungkin kita kadang-kadang nggak bisa dapatkan dari kelas gitu. Dulu nasihat Pak Abdul Aziz Muhtadi itu ya, jangan terlalu ngandelin ilmu di kelas, turunlah ke jalan, turunlah yang real. Saya ingat betul itu. Mungkin beliau lupa. Jadi ya inilah salah satunya. Jadi memang harus tajribah, harus banyak eksperimen gitu ya. Mungkin baca sekali keliru, baca 2 kali masih keliru, baca 3 kali mungkin mulai agak benar. Itu dan seterusnya. Jadi profil saya tidak jelas ini sebenarnya, itulah pembaca sejarah saja atau pembaca buku sejarah ya. Banyak yang menduga saya ini dari Fakultas Sejarah universitas tertentu, padahal bukan gitu ya, keliru berapa kali ditempelin, dikasih doktor lah, dikasih LC lah, dikasih MA lah. Waduh gitu ya, jadi ini juga jadi beban. Saya bukan itu. Agung Waspodo ini gelarnya, cuma dapat ini aja sarjana ekonomi dulu di FEUI sebelah kampusnya Pak Abdul Aziz Muhtadi. Begitu. Jadi kalau masih mau dibatalkan ya masih boleh. Wah, kayaknya nggak cocok nih kayaknya. Cari yang lain nanti. Gitu nggak apa-apa juga gitu. Menurut saya justru nggak bisa dibilang aja, karena pembaca bukunya banyak banget itu. Iya, di belakang ini cuman wallpaper ya, nyomot-nyomot juga jadi ya. Jadi begitu bisa. Belakangnya bisa Library of Congress gitu. Jadi biar kelihatan keren kan ya, jadi dari Amerika gitu. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini pasti sudah disampaikan oleh para pakar, para orang-orang yang lebih dahulu hebat dan terus hebat. Jadi ya cuma gado-gado dari beberapa hal. Mudah-mudahan dari gado-gado ini masih ada yang bisa kita ambil untuk anak-anak milenial ya.
Saya mencoba milenial tapi nggak bisa, wajahnya sudah tidak milenial lagi. Jadi mau dikasih apapun, pakaian apapun sudah nggak mungkin milenial. Tapi kalau Pak Aziz masih bisa, karena dia awet muda. Jadi begitu. Jadi tetap harus ada modal untuk jadi milenial, itu nggak bisa cukup pakaian dan kendaraan dan sebagainya. Itu mungkin dari saya. Izin saya mau nyampaikan, karena saya suka lupa ya, jadi izin pakai PPT gitu ya, PPT PowerPoint. Mudah-mudahan jadi mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang biasanya saya sering buat. Jadi amalan pamungkas ini saya juga waktu dapat tornya itu, ya pokoknya intinya menyemangati orang lah untuk bisa kaya dunia dan kaya akhirat. Baik, siap bakti, begitulah. Jadi nggak ada restriction ya terhadap apa yang harus saya sampaikan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang memutuskan kita di mana dan kemana, yang kita memohon kepadanya petunjuk, yang dengannya kita bernaung di kala banyak kesulitan dan kadang kita lupakan ketika lagi senang. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwatun hasanah, uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'da tamhid wa salawat, apa yang saya sampaikan ini tentu saja merupakan beberapa hasil bacaan saja, dan untuk kita bisa berwakaf dan kemudian bersedekah dalam jumlah yang besar dan dalam frekuensi yang rutin, memang dibutuhkan satu profesi yang ya menghasilkan tidak hanya untuk nafkah tapi juga cukup untuk kelebihan-kelebihannya. Dan ternyata sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, karena para nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu semuanya memiliki profesi. Jadi pertama kali begitu. Mungkin ini masalah ininya ya, latar pondasinya gitu. Tadi disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bahwa anak Adam seketika meninggal dunia hanya yang berhenti dari amalan-amalannya hanya 3. Shadaqatin jariyatin, dan memang itu dari 4 mazhab sepakat bahwa tafsir yang paling sahih dan paling sharih ini adalah wakaf. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Jadi bukan ilmu kita sebagai orang pelaku, tetapi orang yang mentraining gitu ya. Jadi training itu bagus karena memang sharing, tadi beliau juga sudah sebutkan, sharing ini bagian dari bahkan bisa disebut sebagai akidah kita, karena terkait dengan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr watawassaw bil marhamah. Jadi ketika kita sharing itu juga kita menyampaikan nasihat untuk diri sendiri, untuk yang mendengar, dan untuk yang mengulang-ulanginya kembali dan melaksanakannya tentu saja. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang peternak dan petani, itu turun kepada anaknya Habil dan kemudian kepada anaknya Qabil. Walaupun kita tahu kisahnya Qabil membunuh Habil bukan berarti petani lebih jelek daripada peternak. Ini kasuistis orang per orang saja. Tapi ini 2 profesi yang menghasilkan sehingga Habil memberikan kurban terbaik. Gitu. Jadi kalau kita profesional, kita bisa menyampaikan, memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam bentuk sedekah maupun wakaf yang kita tentukan dan kita bahas nanti insya Allah. Ini latar belakang saja. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan kalau Nabi Nuh tidak Allah karuniakan kemampuan membuat kayu, mungkin kapalnya tidak selesai. Kalau tidak selesai, hujan dah keburu datang, itu tidak selamat dunia ini. Jadi ternyata profesi Nabi Nuh sebagai pandai kayu itu menyebabkan perluasan atau hidupnya kembali peradaban manusia. Gitu. Jadi jangan pernah kita menjudge buku dari covernya ya. Nabi Nuh kan dicemooh orang di atas gunung, nebangin kayu, bikin bahtera, tidak masuk akal gitu kan. Tapi ternyata inilah yang menyelamatkan orang-orang soleh dari musibah besar yang Allah timpakan di milenium awal. Kemudian Nabi Saleh, tapi sebelum ke Nabi Saleh, Nabi Nuh, artinya apapun profesi kita jangan pernah minder.
Ya, karena dari situlah Allah nanti karuniakan berbagai macam kesempatan untuk kita beramal jama'i, kita bersama-sama untuk membangun peradaban Islam dan tentu saja memakmurkan manusia seluruhnya, insyaallah. Kemudian Nabi Soleh ahli pahat, memahat batu, sehingga kita tahu bagaimana membolongi dunia ini, mengambil isinya, ya, mengembangkan, karena memang kita dikasih tugas untuk itu. Tentu pada waktu itu belum ada isu-isu tentang eksploitasi tambang dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah penjahit dan pedagang baju. Ya, pakaian-pakaian yang beliau pakai itu ya dijahit sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ini yang memang konveksi dan lain sebagainya yang terkait dengan tekstil, ini suatu hal yang nabawi, ya. Ada nubuahnya, ada kisahnya. Jadi bukan aneh, ya. Dan dari situ pakaian-pakaian ini kan tentunya menjadi tren tersendiri. Dan tentu kalau muslim yang bikin pakaian ya pastinya auratnya terjaga dan seterusnya. Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu bendahara negara. Jadi ada juga yang memang bukan bisnis yang dilakukan, tetapi ini terkait dengan menjaga stabilitas satu negara. Jadi dari situ kemudian ya hukum bisa ditegakkan, dan dari situlah kita bisa mensolehkan masyarakat, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi juga bukan berarti semua harus turun ke bidang perdagangan. Nabi Musa alaihissalam juga penjahit sama dengan Nabi Ibrahim dan pedagang baju. Kemudian Nabi Dawud penggembala sebelum menjadi produsen alat-alat besi. Beliau diberikan karunia oleh Allah untuk bisa mengolah besi menjadi berbagai keperluan, khususnya untuk peralatan-peralatan yang dipakai oleh pasukannya membebaskan negeri-negeri yang zalim. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ahli konstruksi, kalau sekarang mungkin dekatnya dengan arsitek, ya, bisa membangun berbagai macam bangunan. Jadi ini juga ada contoh. Nabi Zakaria pandai kayu, kemudian Nabi Isa alaihissalam pandai kain. Kalau Rasulullah SAW saya tidak masukkan, bukan berarti beliau tidak berprofesi, tapi sudah sering dibahas. Jadi dari sini teman-teman semua, para pemirsa, para guru, bahwa kita memang perlu punya kemampuan. Itu saya keliru, ya, Nabi Musanya kurang nabi, itu sebenarnya salah, itu Nabi Musa alaihissalam, ya, mohon maaf. Jadi ini dasar kita untuk kemudian bisa mengembangkan diri, memperbesar potensi untuk bersedekah, dan salah satunya bentuknya wakaf. Nah, terkait dengan tadi sahabat Nabi, maka kita perlu tahu di mana mereka tinggal. Mereka tinggal dan lahir di Jazirah Arab, khususnya di wilayah Hijaz, di Mekah dan Yastrib, Madinah. Nah, di Mekah ini singkat kata mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang gersang, sebenarnya tidak ada potensi apapun. Namun mereka Allah beri akal yang kuat, sehingga anak keturunan Abdul Manaf atau nama lainnya Al-Mughirah ini membuka jaringan perdagangan lintas regional, lintas wilayah di Jazirah Arab. Maaf, ini peta tahun 1913. Saya cari yang peta antik-antik itu susah nyarinya dan nggak sempat foto. Tadi ada beberapa bukunya itu sebenarnya. Tapi intinya dari Mekah itu anak dari Abdul Manaf yang namanya Hashim, kakek buyutnya Nabi SAW, Hashim ibn al-Mughirah, itu mendapatkan job, mendapatkan task untuk membuka jalur perdagangan ke utara sampai ke wilayah Syam. Makanya kisah Nabi yang terkait dengan Abu Talib, berdagang bersama Abu Talib, dan kemudian perjalanan-perjalanan dagang lainnya, itu lebih banyak ke utara. Ini memang dibagilah zonasi, gitu katakanlah, dizonasi oleh Abdul Manaf. Kemudian Abdul Syams, kenapa para sahabat tahu jalan ke Habasyah? Itu nggak banyak yang nanya. Pokoknya sami'na wa ata'na aja, disuruh Nabi ke Habasyah. Kita pikir apa mereka punya Google Map? Kan enggak. Tapi mereka bisa tahu jalan ke sana karena apa? Karena sebenarnya nenek moyang orang-orang Quraisy berdagang sampai ke sana. Dari mana mereka mendapatkan budak-budak berkulit hitam yang disebutkan di dalam sirah itu? Abu Sufyan ketika mengerahkan pasukan ke Uhud dan ke Khandaq itu kan menggunakan pasukan Ahabish dari jamaah dari Habasyah. Jadi memang sudah ada establish, ya, rute establish menyeberangi Laut Merah. Jadi mereka juga pelaut, walaupun mungkin tidak seperti nenek moyang kita yang orang pelaut jauh-jauh itu. Tapi paling tidak menyeberangi Laut Merah bisa. Dan ini merupakan satu feat tersendiri sehingga bisa sampai ke daerah yang kita kenal sebagai Abyssinia. Dan dari sini mereka bisa mendapatkan banyak lagi resources yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi kapitalisasi barang, komoditas. Kemudian Al-Muttalib,
Ini yang jalurnya ke Yaman. Jadi hanya dua sebenarnya jalurnya Hashim dan Al-Muttalib yang dikisahkan di dalam surah Quraisy. Padahal sebenarnya lebih dari itu, ya, more than that. Nah, kita tahu kalau yang ke Yaman ini, terutama yang ke Aden, itu kan pelabuhan besar dari dulu, ya. Ada di dalam riwayat-riwayat orang-orang Romawi, bahkan Ptolemy itu menulis tentang pelayaran-pelayaran di Arabia Felix. Nah, dari sinilah mereka bisa mendapatkan barang-barang dari Indonesia, termasuk komoditas paling mahal waktu itu adalah barus, ya, yang didatangkan dari Sumatera. Jadi Rasulullah SAW ini dalam perdagangannya, termasuk Bunda Khadijah nanti kita bahas, sebenarnya komoditas yang membuat para juragan, ya, para pedagang Quraisy ini kaya raya, diantaranya produk-produk dari wilayah kita, dari negeri Tahtarih, dari negeri Juzur Tahtarih, dari kepulauan-kepulauan di bawah laut atau di bawah angin. Ini produk-produk yang bisa 700-800 kali penjualannya di Syam. Gitu. Jadi ini adalah jalur yang memang diproteksi oleh orang-orang Quraisy. Dan satu lagi, Naufal, ini yang paling jarang disebut, Naufal Ibn al-Mughirah atau bin Abdi Manaf, ini jalur yang ke Irak. Siapa yang ditemui di Irak ini? Wilayah Persia. Ya, Persia. Jadi dulu perdagangan itu sudah ada dan semuanya kumpul di Mekah. Ya, kenapa di dalam Sirah Nabawiyah Mekah itu kadang-kadang terkena wabah? Ya karena memang perdagangan salah satu eksesnya adalah membawa berbagai macam penyakit ke sana. Oleh sebab itu kita perlu tahu juga bahwa perdagangan itu ya ada resiko pastinya, ya pasti ada resiko. Nah, inilah yang latar belakang nanti ketika kita memahami kenapa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat lain yang terkenal, walaupun Abu Bakar dan Umar kadang-kadang jarang disebut, namun mereka juga sebenarnya agniya, orang-orang kaya yang gemar bersedekah. Kenapa mereka punya potensi besar itu? Karena mereka punya background masyarakat yang pedagang. Jadi wajar juga kalau Nabi SAW kemudian mengatakan 9 dari 10 pintu rizki itu ada dalam tijarah, kata Nabi. Ini latar belakangnya pas dengan orang-orang Quraisy. Ya. Jadi tidak boleh kita lepaskan background pengetahuan ini ketika kita mengangkat sahabat-sahabat Nabi yang gemar bersedekah. Gitu. Harus dengan latar belakang ini bahwa mereka train, ya, terlatih dan kemudian culture, ya, terbudaya dengan dagang. Kita nggak bisa tiba-tiba dari keluarga yang semuanya dulu amtenar, dulunya pegawai-pegawai Belanda, kemudian jadi orang-orang yang ini, orang-orang elit Indonesia yang biasa jadi pegawai, tiba-tiba kita minta dia berdagang, itu berat. Nggak akan. Jadi kita perlu bikin kultur baru, kita perlu memberikan sentuhan bahwa pekerjaan mulia itu bukan hanya bekerja dalam pemerintahan, tapi juga harus ada yang melakukan perdagangan. Jadi itu yang mungkin kadang-kadang kita anggap, kenapa ya kok susah sekali ngajak orang berdagang. Tapi kalau yang sudah berdagang susah banget melepaskannya. Jadi ya kadang-kadang begitu. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya. Alhamdulillah. Nah, maaf, saya balik lagi ke sini. Kita lihat ini jalurnya, boleh dilihat dulu, diingat-ingat dulu jalurnya dari Mekah itu. Ya. Walaupun ada jalur-jalur sekundernya. Nah, kemudian orang Arab ini adalah orang-orang yang sangat sangat cerdas dalam menjaga keunggulan dari perdagangan mereka. Saya cari tidak ketemu ini petanya, tapi saya punya kopiannya zaman dulu. Ini saya pindah dulu layar. Nah, ini nih gambarnya nih. Kelihatan nggak di sana? Saya ganti kamera tadi. Kamera dulu. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Baik. Nah, Terlihat, ini Mekah di sini. Ya, belajar peta dulu. Sebelum kita wakaf-wakafan nih. Ini nih Mekahnya di sini. Ini Mekah nih. Nah, jadi dahulu kalau ke Yaman itu jalannya nggak langsung lurus kan ya. Ke sini, turun ke sini. Nah, ini ke Sana'a. Ini Yaman Utara. Nah, kemudian di bawah sini ada Aden. Nah, ini jalan dari sini nih yang paling mahal. Ini yang jalan yang dilewati oleh Abrahah dulu ketika dia menguasai sana. Nah, dari Aden ini kan sudah laut lepas nih. Kalau kita nyebutnya ini laut Hindia, ya, Samudra Hindia. Dari sini bisa kemana saja nih? Bisa ke Sumatera, bisa ke Ceylon, bisa ke Aceh, bisa ke macam-macam. Ya, jadi ini titik koneksitas kita dengan sejarah ini.
Banyak orang yang ketika membahas Sirah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidin, itu nggak pernah connect dengan Indonesia, dengan Nusantara, dengan Kepulauan Melayu. Tapi sebenarnya banyak sekali kalau mau ditarik. Saya buat 38 seri dengan El Sohwa terkait dengan perkembangan Islam di Nusantara. Itu boleh dicek di YouTube. 38-38-nya ada. Tinggal cari aja Agung Waspodo El Sohwa. Itu kalau yang mau agak mendalam tentang ini. Nah, itu yang ke sana. Kemudian yang ke timur ini, Teluk Arab ini sebelum jadi Teluk Persia, ini dulu adalah pasar-pasar semua ini. Dari Oman sampai ini ada Dubai, tapi Duba masih namanya, dan seterusnya, sampai kemudian jalur yang ke Sasania. Ini Sasania, ini Persia. Kemudian dari sini juga ada Madinah, tapi Madinah memang dimonopoli oleh Khaybar Yahudi. Nah, inilah jalur yang kemudian ke Irak. Makanya ketika Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, ya, di samping kemudian mereka dikalahkan karena keculasannya, satu lagi yang penting adalah Rasulullah mewarisi jaringan perekonomian sampai ke Persia, dan kemudian juga tentu ke utara ke Syam. Jadi nanti supaya nggak kaget ketika kita ngomong Utsman bin Affan wakaf 13 miliar, Abdurrahman bin Auf wakaf hampir 1 triliun, biar nggak kaget duitnya dari mana di Tengah Padang Pasir. Itu. Mereka cetak uang aja enggak. Jadi selama Nabi SAW sampai meninggal dunia, bahkan sampai ke eranya Khulafaur Rasyidin, kita kan baru cetak dunia Khalifah Abdul Malik di zaman Umayyah. Itu hampir 100 tahun dari hijrah. Jadi kita bisa menguasai dunia kok tanpa harus cetak uang. Ada contohnya. Ya, cuma masalahnya cetak uang zaman dulu masih pakai koin, ya, masih belum ada uang fiat, belum ada perbankan. Itu kalau mau kritis. Itu. Jadi ya mau nggak mau sekarang memang salah satu bentuk kedaulatan adalah currency, mata uang. Ini supaya juga menjaga supaya aset-aset wakaf kita nggak tergerus nanti gitu, atau tidak hilang dengan berbagai macam cara. Gitu. Jadi kalau yang belum masih nanya, ini tadi judulnya wakaf tapi kok belum cerita wakaf gitu ya, supaya nyambung sedikit. Jadi mereka kalau kita bisa zoom nih, kalau kita zoom, ini zoom ya. Mudah-mudahan kamera saya cukup bisa melihat. Ada namanya markets and month when held. Kelihatan nggak itu? Pasar dan bulan-bulan yang disepakati sebagai bulan di mana mereka akan melakukan pasar. Jadi mereka tahu kok musim kapan mereka harus ke arah mana. Orang Arab ini cerdas luar biasa. Ya, kapan nanti mereka bisa mengkapitalisasi keunggulan Aduh, jadi nggak bisa zoom. Dia udah zoom dekat. Nah, dikit-dikit pelan-pelan gini. Nah. Jadi penempatan pasar ini tidak acak seperti pasar Okas, ya, pasar Yamamah, pasar yang di selatan ini tidak acak. Ya, jadi bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke PPT tadi supaya nanti ini jelas. Ya, jadi ingat tadi jalan-jalan tadi dengan jalur-jalur ini dan pasar-pasar ini. Nah, jadi pasar-pasar ini semuanya nanti ya supaya ketika kita membaca tafsir surah Quraisy itu paham apa itu ilaf. Ya. Jadi ada pasar Ukas, pasar Khaybar, pasar Al-Qur, pasar Al-Dumma, Najran, San'a, Suq, Hadramaut, As-Sahir, Aden, Yamama, Hajaz bukan Hijaz, Hajaz, Al-Mastar, Suq Duba, Suhar, Suq Uman. Semuanya kalau kita lihat ini menghubungkan keempat jalur tadi. Semuanya menghubungkan keempat jalur tadi. Makanya nanti pedagang-pedagangnya kelas hebat. Dan karena kelas hebat nanti wakafnya juga kelas hebat. Itu kira-kira. Dan nanti sebenarnya ada data tentang di pasar Ukas itu komoditas apa yang diunggulkan, Khaybar itu apa, di mana emas dan perak diperjualbelikan, dan di mana kayu-kayuan yang diimpor dibelikan, dan di mana tekstil dan sebagainya, lain barang-barang yang lain. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kabilah Arab ini memiliki pasarnya masing-masing. Mereka tahu kalau hanya jadi middleman ya tidak akan panjang ceritanya. Jadi mereka harus menguasai, ya kalau bahasa-bahasa kerennya itu apa? Backward vertical integration, macam-macam lah. Kalau kita sederhananya menguasai hulu dari lantai produksi, atau kita menguasai hilir dan sebagainya. Itu sudah dilakukan walaupun mereka nggak kuliah sama Peter Drucker, nggak ikut kuliah sama orang-orang yang bukan sekarang, tapi mereka sudah praktekkan dalam skala regional. Dalam skala regional. Jadi makanya
dalam kondisi-kondisi yang genting, orang-orang Arab itu walaupun di luar perang atau di luar terjadi wabah atau di luar terjadi kemunduran secara ekonomi, krisis, mereka kuat di dalam Jazirah Arab. Ya. Nah, ini juga yang harus kita ciptakan sehingga pengusaha-pengusaha Muslim ini kalau semuanya bikin online base perusahaan gitu ya, companies, terus kemudian semuanya ke sana, semuanya ke sini, itu rawan karena portfolio mereka tidak terspread dengan baik, ya ini rawan bisa dijeblokkan dengan satu kali tarik gitu, satu kali tarikan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, sekarang kita masuklah sedikit ke sini. Surah ini kan sering kita baca juga, terutama kalau kita mau cepat sholatnya, li ilafi Quraisy ya. Ilaf ini di terjemahan Kemenak saya ambil, ini saya screenshot dari Kemenak ya. Al-Qur'an resmi Kemenak. Hanya kata-kata kebiasaan. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir ini dikatakan bahwa ini keahlian orang-orang Quraisy untuk membangun jaringan bisnis, jaringan perdagangan yang berdasarkan ilaf, itu berdasarkan kontrak kerja. Kontrak kerja. Bayangkan tadi yang 4 arah tadi ya, yang ke utara, ke timur, ke barat, dan ke selatan, kurang lebih lah seperti itu walaupun tidak persis. Ini adalah ilafnya orang Quraisy. Bukan hanya kebiasaan, kalau misalnya kebiasaan ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, berangkat di musim dingin dan musim panas saja, itu hanya Syam dan Yaman. Tidak selesai urusan mereka dengan Syam dan Yaman saja. Mereka harus ke Irak, mereka harus ke Habasyah, karena komoditas itu naik dan turun, ada musimnya, ada kepentingannya. Tapi satu hal yang mereka tidak pernah tinggalkan, falyabudu rabb hadzal bait. Jadi ketika kita berdagang, ketika kita melaksanakan perjalanan perniagaan, maka hendaklah kita tidak lupa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik rabb hadzal bait, yang memiliki Ka'bah itu. Dan salah satu di antara kenapa kita berdagang dan kenapa kita harus mempertahankan hegemoni perdagangan. Jadi nggak boleh kita itu berdagang tiba-tiba sukses, besok terjerembab. Memang betul ada naik turun, tapi tidak boleh sampai hilang. Jadi kaum muslimin kalau sudah berdagang di satu tempat, sama seperti Nabi Ismail ketika mengatakan, kalau kalian sudah bisa memanah, jangan tumpul, jangan tiba-tiba mendadak nggak bisa. Juga berdagang begitu, ketika sudah masuk ke dalam suatu pasar dan establish, maka bertahanlah di situ. Jadi kenapa ada penekanan tentang pertahanan ini? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena di sana kita menghilangkan food security, jadi kita mempertahankan agar semua orang ini kan dasarnya adalah supaya mereka bisa makan, ya dasarnya adalah keamanan yang paling dasar itu adalah masalah pangan, dan kemudian mengamankan dari rasa takut, wa amanahum min khauf. Jadi kalau kita sudah berdagang, nanti kita bersedekah atau berwakaf, ini dalam rangka menyediakan basic securities, ya basic needs, ya kira-kira masalah makan, pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya, termasuk rasa takut dari segala macam dan segala sesuatu. Jadi untuk saudara-saudara, teman-teman, para guru yang menyimak di sini, bahwa ketika kita berwakaf ini, kenapa kita harus perhatikan, kenapa harus kita juga ikut melakukan pengawasan, karena memang dia harus bertahan lama. Karena bukan hanya bertahan lama asetnya saja, tetapi juga pelayanannya harus bertahan lama. Karena manusia membutuhkannya, ya. Umat Islam khususnya membutuhkan wakaf-wakaf produktif ini. Nah, kemudian terkait dengan surah tadi, surah Quraisy tadi ditafsirkan lagi bahwa oleh Ibnu Katsir, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Ya. Jadi bahwa orang Quraisy ini memiliki kelebihan, yaitu bahwa negerinya aman. Ketika negeri yang lain sedang baku hantam, ya. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Ya, ketika negeri yang lain sedang baku hantam atau saling culik, saling sandera. Ini salah satu kelebihan kalau kita berdagang, kita harus punya konsorsium lah istilahnya, ya. Persatuan para pedagang, sebagaimana dulu di Indonesia ada Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Jadi memang harus ada proteksi dan saling melindungi, ya. Ketika komunitas lain baku hantam, maka komunitas ini maju terus. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Nah, ini juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya bisnis yang maju, penghasilan besar, wakaf rutin, jangan lupa. Ya, jangan sampai tergeser sehingga kemudian malah justru menyembah perdagangan itu, ya. Afabil batili yu'minun. Apakah kemudian setelah nikmat yang banyak itu mereka kemudian beriman kepada kebatilan?
Ya wa bi ni'matillah, dan terhadap nikmat-nikmat Allah mereka yakfurun, yaitu ingkar. Jadi hati-hati dengan dua itu. Nah, baru kita masuk kepada contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Sekarang kita mulai dari Bunda Khadijah dulu, karena biasanya identik kalau kita bicara wakaf ini kan Madinah, tapi sebenarnya sudah ada wakaf di Mekah, walaupun memang waktunya tidak selama yang ada di Madinah, karena ketika Nabi SAW hijrah bersama para sahabat-sahabatnya, itu properti-properti wakaf yang ada di Mekah ini memang akhirnya dirampas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi bukan berarti tidak ada. Kita tahu Rasulullah SAW ketika menikah dengan Bunda Khadijah, ya, Bunda Khadijah itu mewarisi 3 perusahaan. Perusahaan dari suaminya yang pertama, kemudian perusahaan dari suaminya yang kedua, kemudian perusahaan dari ayahnya. Sebelum menikah dengan Nabi SAW. Jadi beliau memiliki 3 perusahaan besar yang beliau jalankan. Nah, selama menjalankan dakwah ini atau setelah beristri oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dakwah Rasul SAW ini mendapatkan bantuan yang tidak sedikit dari harta benda dan perniagaan Bunda Khadijah, dan ini dilakukan secara sukarela. Kemudian di Mekah sendiri, Bunda Khadijah punya perusahaan yang saya katakan tadi, dan banyak pegawai-pegawainya yang beliau nafkahi, bukan hanya kepala keluarganya saja, tetapi beliau juga urus anak yatimnya. Jadi rumah yatama, fuqara wal masakin di Mekah itu ada 3 rumah di sekitar Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah, milik Bunda Khadijah. Ya, Bunda Khadijah ini telah memulai tradisi untuk menyediakan aset bagi kepentingan umum secara luas. Ini yang kita sebut dengan wakaf tadi. Kemudian mendirikan dapur umum, mungkin ada yang ingat dari kisah Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diboikot ya selama kurang lebih 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib itu diboikot oleh Quraisy, dan mereka digiring ke satu lembah yang kemudian ditutup ujung depan dan ujung belakangnya, sehingga orang-orang tidak bisa keluar dari sana. Ini yang disebut dengan Syaib Abu Talib di sekitar Mekah. Nah, kemudian dalam kondisi seperti inilah Bunda Khadijah mendirikan dapur umum. Ya, kemudian kita tahu menjadi salah satu di antara tradisi wakaf yang paling legendaris dalam Islam. Ya, walaupun kita tahu nanti wakaf di Madinah berupa masjid dan perluasan masjid, tapi jangan lupa ada yang namanya dapur umum. Nah, dapur umum itu terus menjadi wakaf di Mekah dan Madinah sampai dengan akhir Turki Utsmani. Kalau dalam sejarah atau peradaban Turki, ini disebut dengan imaret. Ya, imaret, jadi tempat di mana orang fakir dan miskin tidak ada yang kelaparan dalam sehari. Jadi dahulu para sultan, para emir, itu salah satu tolak ukur keberhasilan memimpinnya adalah ketika tidak boleh ada satupun manusia di bawah wilayahnya, kekuasaannya, itu kelaparan. Maka didirikan rumah-rumah yang dikenal sebagai dapur umum, atau dalam tradisi wakafnya Turki Utsmani disebut imaret. Ya. Di sana disediakan makanan, disediakan air, karena memang tidak memiliki sumber mata air yang tetap waktu itu, karena di satu lembah tersendiri, ya, kurang untuk semua orang yang diboikot. Ya. Juga di situ disediakan pakaian, tentu saja pakaian yang layak, dan kemudian kayu bakar. Kenapa kayu bakar? Karena mereka harus memasak. Dahulu kayu bakar itu komoditas mahal. Jadi seperti itu gambaran wakaf di Mekah. Ya, biasanya kalau saya lihat literatur lebih banyak membahas wakaf di Madinah, sumurnya Utsman, perluasan masjid, kemudian kebun-kebun yang diwakafkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk istri-istri Nabi SAW. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat ini bahwa Bunda Khadijah di Mekah sampai dengan beliau meninggal dunia, ya sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, itu sudah memberikan contoh yang paripurna. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai. Ya. Ini yang pertama. Saya ambil contohnya 3 saja supaya nanti memperbanyak tanya jawab ya, karena biasanya lebih menarik kalau dengan tanya jawab gitu. Kalau kebanyakan teori biasanya tidak enak juga, atau kisah-kisah. Nah, Utsman bin Affan juga ini nggak banyak yang bisa, nggak semuanya, tak mungkin semuanya, karena kajian tentang Abdurrahman bin Auf saja saya perlu 3 kali 3 jam untuk menjelaskannya, apalagi Utsman bin Affan. Itu. Jadi kalau misalnya ini hanya salah satu contoh saja, ya 5 menit aja per orang gitu ya, 5 menit tadi Bunda Khadijah, 5 menit Utsman bin Affan, 5 menit Abdurrahman bin Auf, insyaallah sudah cukup. Beliau membeli tanah di dekat Masjid Nabawi atas anjuran Nabi, itu seharga 25.000 dinar.
Konon kabarnya 25.000 dinar itu sekitar 58 miliar kalau hitung-hitungan uang rupiah sekarang. Ya, walaupun tentu saja tidak bisa begitu saja dikonversi karena dinar zaman dahulu beda dengan dinar hitungan sekarang. Walaupun kadar emasnya dan sebagainya mungkin bisa disesuaikan. Dan ini diwakafkan sebagai perluasan sampai Rasulullah mengatakan tidak aman Utsman setelah ini, aman Utsman setelah ini, saleh Utsman, saleh Utsman. Jadi mengatakan begitu. Perbuatan bagus kita. Terpujilah kira-kira gitu kalau ungkapannya itu. Ini menunjukkan kata Nabi tidak ada lagi yang menghalangi Utsman untuk masuk surga. Bayangkan ya, hanya masjid saja, bukan hanya ya, masjid saja, Masjid Nabawi gitu ya, Masjid Nabawi saja perluasannya. Mungkin antum duduk di tempat suatu saat nanti umroh atau haji, mungkin ziarah ke Masjid Nabawi ya, mungkin duduk di pekarangan yang kita kenal sebagai Raudhah atau di sekitar Raudhahnya, itu tanah-tanah yang dulu dibebaskan sama Utsman bin Affan, gitu, radhiyallahu anhu. Duduk di tanah yang dulu diwakafkan oleh orang yang ketika datang ke Madinah nggak punya uang sepeser pun, tapi bisa wakaf 58 miliar dalam waktu bilangan tahun. Coba dipikir dengan baik, itu gimana itu logikanya? Kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kemudian memberikan juga 10 unta penuh makanan ketika musim paceklik dan logistik habis. Ya, jadi ada juga ada kalanya kita harus bersedekah sekelas wakaf gitu. Kalau wakafnya 5 miliar, maka sedekahnya bisa 10. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di Madinah itu kecuali mendapatkan manfaat dari sedekah. Ini beriringan ya. Jadi bisa dengan mudah memberikan makan dengan 10 unta dengan makanan yang ada di atasnya, logistik yang dibawa pada musim paceklik ketika waktu itu logistiknya habis dan panen-panen banyak yang gagal. Begitu cara sedekahnya. Sampai Rasulullah mengatakan, Utsman, apa yang kau sudah perbuat? Aku memberi makan orang ini dan itu. Kata Nabi SAW, engkau akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Engkau akan diberikan makan ketika orang kelaparan. Menunggu waktunya untuk dihisap. Sampai seperti itu, Masya Allah. Kita nanti nunggu hisapnya kayak gimana, kelaparan, kehausan kan, sampai kerongkongan basah. Utsman bin Affan nanti ada yang menyediakan untuk itu, ya Allah. Jadi jangan sampai kita tidak bersemangat untuk sedekah atau wakaf, ini harus seimbang. Kenapa pada saat orang kelaparan kita bukan wakaf tapi sedekah? Justru karena butuh bantuan jangka pendek ya, jangka sangat pendek. Kalau wakaf ini rata-rata biasanya jangka panjang seperti masjid, pendidikan, pasar, bisnis yang produktif, lahan yang produktif, itu nanti kita bahas. Kemudian beliau membeli sumur, kisahnya mungkin tidak perlu saya ulang. Ada orang Yahudi memanfaatkan kesulitan air, menjual setiap ember. Kemudian kata Utsman bin Affan, saya juga ingin punya usaha seperti kamu, boleh nggak? Boleh saja kata Yahudi. Ini saya jual sumur, tapi saya tidak mau jualnya, saya mau sewa aja. Silahkan disewa, nanti kau sewa sekian dan sekian. Akhirnya setelah itu diumumkan oleh Utsman, pada hari ini kan ganti-gantian yang punya. Pada hari ini silakan yang mau datang silakan ngambil. Setelah ngambil air ternyata tidak dicas satu sen pun. Bahkan tidak harus install app apa-apa gitu untuk mengambil air ini ya. Hebat sekali gitu. Padahal kalau Utsman mau kapitalisasi dapat loh. Setiap kali orang daftar ke aplikasinya itu bisa dapat duit loh. Tapi Utsman bin Affan nggak mau gitu. Ini hebat gitu ya. Zaman dulu orang kayanya ini orang kaya yang cerdas dan berhati mulia, bukan hanya pinter buat minterin orang. Tapi bisa juga hatinya mulia. Dahsyat ini. Tapi kan kita kajiannya ekonomi ya, bukan politik ya. Saya harus berhenti ngelantur jauh-jauh itu. Baik. Nah, jelaskan kemudian akhir orang datang hanya di harinya Utsman bin Affan. Pas di harinya kosong itu Yahudinya kaget, enggak ada orang yang beli. Walaupun dia sudah gratiskan, walaupun dia potong dan sebagainya, kasih kartu jaminan tidak haus di Madinah. Apa itu? KIK, KUK, pokoknya ada kartu-kartu lah. Enggak ada satupun orang yang mau. Semua tetap mau datangnya di harinya Utsman bin Affan. Akhirnya Yahudi karena dia juga pedagang, dia mau cut losses supaya kerugian yang enggak terlalu besar. Akhirnya kata dia, sudahlah, saya jual saja sumur ini sepenuhnya, kita nggak perlu ganti-ganti. Dengan seperti itu saya masih bisa beli yang lain. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan sebanyak 20.000 dirham, sekitar 4 miliar. Nah, kemudian akhirnya sama Utsman bin Affan ini sumur sampai sekarang masih bisa diambil airnya, sampai sekarang masih bisa kita manfaatkan. Dan terus mengalir pahalanya untuk Utsman bin Affan, yang mungkin sudah tidak butuh lagi amalan-amalan seperti ini, jika kita lihat bagaimana sebelumnya beliau sudah melakukan itu. Sekarang Abdurrahman bin Auf sebagai contoh terakhir, ya, saya tidak mau banyak-banyak juga, khawatir jadi bosan kali gitu ya yang dengerin. Nah, sedekah ini ada pernahkah sekali waktu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk sedekah,
untuk membangun suatu patroli, ya, suatu dinas keamanan lah di kota Madinah. Ini setelah beberapa kali orang-orang musyrikin Quraisy mencoba menyerang Madinah di malam hari. Nah, kemudian ini menarik. Ketika Rasulullah meminta siapa di antara mereka yang mau bersedekah, disebutkan di sini kalau saya baca dari kitab Suwar min Hayati Sahabah ini, fabadara Abdurrahman ibn Auf ila manzilihi wa ada musri'an wa qala ya Rasulullah indi arba'atu alaf. Ya, seketika mendengar himbauan dari Nabi untuk siapa yang mau bersedekah atau mau berinfak atau mau berwakaf untuk menyediakan peralatan, menyediakan hewan tunggangan dan lain sebagainya untuk pasukan yang mengamankan Madinah ini, dia bergerak kembali dengan cepat, bergegas kembali ke tempat tinggalnya dan kembali lagi buru-buru menghadap Nabi. Ya Rasulullah, indi arba'atu alaf. Saya punya 4.000 dirham. Alfani minha aqratuhuma rabbi. Ya, kata dia separuhnya berarti 2.000 itu saya ingin wakafkan untuk Allah, kepentingan Allah tadi, untuk proyek yang mau dibuat oleh Nabi SAW. Wa alfani taraktuhuma li ayali. Sedangkan separuh lagi kalau diizinkan ya Rasulullah, saya mau tinggalkan untuk keluargaku. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta, kata Nabi. Semoga Allah berkahi apa yang kau sisihkan dari uang, dari hartamu itu untuk kau berikan, kau lepaskan, dan semoga Allah memberkahi apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Message-nya itu bukan 4.000 dirham yang mungkin sekitar 160 sekian juta yang mungkin tidak relevan untuk kapasitas seorang Abdurrahman bin Auf. Tapi yang penting itu titiknya itu adalah beliau mensedekahkan 50% dari seluruh kekayaannya. Itu loh. Kita sudah pernah belum sedekah 50%? Itu aja pertanyaannya. Misalnya contoh sederhananya ketika kita lagi di masjid ada kotak celengan atau infak atau kotak untuk wakaf gitu, kita buka dompet kita ambil separuhnya gitu. Atau ketika kita mau transfer dari rekening, kita lihat saldo di rekening atau kita transfer separuhnya. Udah belum? Separuh ya, 50%. Ya, jadi jangan dilihat nominalnya. Ini yang kemudian membuat Nabi SAW mendoakan dengan doa yang dahsyat itu. Jadi nanti juga wakaf sukses, kalau menerima wakaf jangan lupa doakan dengan doa ma'thurnya Nabi ini, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Kalau dia perempuan tinggal ditikan saja belakangnya ya. A'taiti kemudian atau amsakti. Jadi sama seperti itu. Jangan lupa doakan. Karena apa? Semua orang yang gemar bersedekah, gemar berwakaf, itu perlu kita doakan harta yang dia wakafkan dan harta yang masih dia tahan. Kenapa? Kenapa yang amsakta tadi perlu didoakan juga? Supaya berkembang lagi. Supaya berkembang lagi, dia bisa berbagi lagi. Ya. Kita menginginkan agar orang-orang yang begitu dermawan ini hartanya berkali lipat terus. Sedangkan orang yang pelit dan sebagainya tidak perlu kita urus. Karena nanti Allah yang mengurusnya sendiri. Inilah salah satu, kalau ditanya tadi, apa judulnya itu? Amalan pamungkas ya. Amalan pamungkas. Pamungkas itu adalah kita dapatkan doa dari orang yang mendapatkan manfaat. Jadi salah satu, memang betul kita kalau bisa memberi sesuatu itu orang yang kita beri itu nggak tahu. Tapi perlu dalam konteks kita minta berkahnya tadi, minta tolong didoakan. Sederhana sebenarnya, minta tolong didoakan. Supaya harta yang masih tersisa ini, karena kita mungkin nggak bisa berpisah semuanya, ini terus berkembang dan maju. Itu satu. Yang kedua, ada ekspedisi perang Tabuk. Udah jelas ya semuanya, banyak sekali sahabat yang bersedekah. Tapi khusus untuk Abdurrahman bin Auf, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wa kana fi tali'atil mutasaddiqin, di antara yang menjadi pelopor orang-orang bersedekah adalah Abdurrahman bin Auf. Faqad tasaddaqa bi mi'atai uqiyatan. Dia bersedekah dengan mi'atai, 200 uqiyah. 1 uqiyah 37 gram emas kali 207,4 kilo. 1 kilo emas tahun lalu sekitar 874 juta, sekarang mungkin 900. Kalau dikalikan mungkin sekitar 6,5 miliar. Begitu sedekahnya. 200 uqiyah. Bukan 220 itu salah ketik. 200 uqiyah dia sedekahkan. Sampai ketika dia mensedekahkan sebanyak itu, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi, faqala Umar bin Al-Khattab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ara Abdurrahman bin Aufin illa murtakiban ithman. Saya kok ya Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf sedekah sebanyak itu, kayaknya dia ini mencelakakan dirinya sendiri atau melakukan kesalahan besar.
Fama tarakta li ahlihi syai'an. Apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya kalau gitu? Bukankah dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya? Dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil tadi Abdurrahman bin Auf, ditanyakan oleh Rasulullah SAW, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman? Adakah kau tinggalkan sedikit pun hartamu? Sodako sebanyak ini, istilahnya gitu kan? Sodakonya kok kebangetan sih, 200 ukiah gitu kan? Sedekahnya ini kayak nggak peduli dunia lagi. Ya, hal tarakta syai'an li ahlika ya Abdurrahman? Ada nggak kau tinggalkan sedikit buat keluargamu? Karena Umar bin Khattab juga khawatir nih, jangan sampai saudara saya ini setelah sedekah jadi jatuh miskin. Anaknya kan banyak. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, taraktu lahum aktsara mimma anfaqtu wa atyab." Kata dia. Saya tinggalkan harta benda saya kepada keluarga saya itu jumlahnya lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus. Kaget semua orang. Ya bisa 200 ukiah ya, bisa hampir 7 miliar sedekah, tapi masih bisa mengatakan masih banyak ya Rasulullah stoknya, masih bagus bahkan Rasulullah stoknya. Kaget Nabi. Kata Nabi SAW, kam, berapa kalau memang masih ada? Jawaban berikutnya yang membuat kita terhempas ke bumi dan masuk ke dalam dasar laut kalau kita dengar ini saat ini atau saat dulu. Apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Ma wa'adallahu wa rasuluhu minar rizki wal khairi wal ajri. Saya ulangi lagi, ma wa'adallahu wa rasuluhu minar rizki wal khairi wal ajri. Maksudnya apa? Saya tinggalkan untuk keluargaku janji Allah dan janji Rasulnya bahwa setiap orang yang bersedekah tidak akan kurang rizkinya. Bahwa setiap orang yang bersedekah, orang yang berwakaf tidak berkurang kebaikannya. Setiap orang yang bersedekah maupun berwakaf tidak berkurang ajrinya, yaitu balasannya. Jadi ternyata memang sudah nol di rumah itu, habis. Jadi memang mau dihabiskan, tapi dengan keyakinan yang kuat bahwa pasti dikembalikan oleh Allah, pasti dikembalikan lebih bagus, dan pasti dikembalikan dengan lebih banyak. Itu. Tanpa promosi-promosi, tanpa bikin gimmick-gimmick, bersedekahlah nanti kaya, nggak perlu bikin-bikin begitu. Laksanakan dengan kekuatan. Tapi kalau belum yakin seperti keyakinannya Abdurrahman bin Auf, jangan dicoba. Kalau orang kan suruhnya kan coba aja gitu. Kalau saya jangan dicoba kalau belum sekuat itu yakinnya, karena nanti sengsara. Jadi jangan dicoba. Kalau benerin dulu tauhidnya, benerin dulu imannya, barulah sedekah yang 100%. Sekarang 25% aja. Atau 2,5% lah gitu. Kalau saya yang 50, kalau saya yang 75, kalau saya yang apalagi yang 100, nggak usah dicoba. Berat ya, hanya orang-orang tertentu saja. Ini anggap aja barometer yang nggak pernah bisa kita capai sepertinya. Allahu a'lam. Kemudian wakaf tanah perkebunan untuk para ummahat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya walamma lahiqa Rasulullah SAW birrafiqil a'la, ja'ala Abdurrahman bin Auf yaqumu bimasalihi ummahatil mu'minin. Dia datang dan menyatakan kepada seluruh istri Nabi bahwa semua urusannya saya tanggung. Dahsyat nggak itu? Ini kayak garansi, kayak jaminan begitu. Ya. Bihajatihinna, apapun kebutuhan para istri Nabi, kan ada 9 yang ditinggalkan Nabi setelah Rasulullah wafat itu. Ya fayakhruju ma'ahunna idza kharajna. Kalau ada keperluan untuk keluar, jalan keluar dari kota, keperluan apapun akan disediakan fasilitasnya. Kemudian wahya hujju ma'ahunna idza hajjajna. Bahkan kalau nanti perlu haji, berangkat haji akan disediakan juga perbekalan dan sebagainya. Bahkan kemudian diberikan lagi tanah-tanah tambahan. Sampai-sampai Bunda Aisyah mengatakan, wahai Utsman, kami memang sebelum meninggalnya Nabi SAW, kami dikumpulkan dan diberitahu oleh Rasulullah bahwa nanti orang yang mengurusi kami adalah orang yang paling sayang kepada kami. Ternyata orangnya engkau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak usah lah. Ini kesimpulan nanti baca sendiri aja di surah An-Nur terkait dengan orang yang berdagang, jangan sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya, tidak boleh lalai dalam dagang dan juga nanti ketika berwakaf, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, khawatir akan hari penghisaban. Itu mungkin dari saya, singkat saja, mungkin juga nggak terlalu ada ininya, mungkin hanya 1-2 saja mungkin yang ada relevansinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi sempat bahas soal aplikasi, soal wakaf dan yang lainnya. Untuk sekarang kita akan masuk. By the way, tenang aja, yang lainnya nanti kita akan minta materinya untuk kita kasih juga ke kalian para peserta.
Sekali lagi tidak bosan untuk kami ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi bagi yang belum mengisi absensi ya di Google Form. Untuk benefit lain juga kayak dan yang lainnya, untuk linknya saya kirim di kolom chat. Nah, sekarang kita bakal masuk sesi wawancara nih. Dari tadi ada yang semangat buat nanya. Untuk Mbak Aprilia, mungkin mau on mic, silakan. Ya, untuk Mbak Aprilia yang Mbak Raisen, mau on mic atau kita baca pertanyaan sebelumnya? Oh, ya. Mati mic-nya, Bu. Ya, dengeran suaranya? Ya, aman. Nah, gini Mas ya. Ini kan aku sering dengar wakaf itu, wakaf Quran di Mekah itu sebenarnya itu gimana ceritanya sih? Kok banyak orang yang sering wakaf Quran, katanya orang wajib, katanya ada yang ngomong sunnah, katanya macam-macam. Ya tuh hukum sunnah gimana tuh? Hukum dasar Al-Quran gimana? Kok jadi bingung aja cara mengartikannya? Itu aja, pertanyaannya simpel aja. Berarti masuk ke pertanyaan yang ini ya, Bu, yang pengertian dari wakaf secara Islam ya? Iya, itu ya. Kalau saya dengarnya katanya wakaf itu katanya gini, harus Quran, harus gini. Tapi pengertian dasar itu gimana? Benarnya aja begini. Aja. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Nah. Oke, untuk... Ya, secara Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tadinya dapat tugas ini cerita tentang contoh-contoh wakaf, tapi karena memang ditanya tentang wakaf itu apa, maka wakaf itu kalau kita lihat di fikih wakaf ini yang diterbitkan oleh pesantren Lirboyo, ya, definisi wakaf itu salah satunya yang paling yang paling dasar mungkin ya, sebelum nanti di breakdown karena setiap mazhab ini ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum, wakaf itu diterjemahkan secara bahasa disebutnya al-habsu atau habsu. Sesuatu yang tertahan nilainya. Jadi inti wakaf itu adalah menahan suatu nilai suatu barang. Jadi misalnya Al-Quran tadi sebagai contoh. Kalau Al-Quran itu bisa bertahan barangnya sehingga bisa dibaca ribuan orang, kenapa ditaruh di Mekah? Supaya bisa dibaca ribuan bahkan jutaan manusia. Maka mengalir pahala dari benda tersebut. Itu jadi habsu itu kata dasarnya. Ya. Itu jadi kalau orang mengatakan wakafnya harus Quran, ya kalau lagi di Mekah mungkin itu bagus. Tapi kalau misalnya di Mekah bawa duit cukup bisa beli hotel dan hotelnya kemudian diwakafkan untuk keperluan jamaah haji seperti yang dilakukan oleh jamaah sebelum ini dari Aceh, sehingga semua orang Aceh ketika haji itu mendapatkan dana dari wakaf tersebut untuk tunjangan, itu boleh juga. Jadi skalanya boleh skala Al-Quran, boleh skala gedung yang bermanfaat, atau hotel yang disewakan yang kemudian hasilnya nanti dipakai sebagian untuk menjaga supaya gedung itu habsu, jadi supaya gedung ini manfaatnya terus bisa dilaksanakan, sehingga menghasilkan ini yang disebut dengan wakaf produktif. Jadi orang bisa mendapatkan manfaatnya sampai akhir zaman. Kalau definisi secara umumnya, kalau saya bacakan di sini adalah terminologi wakaf itu mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda tersebut yang tujuannya boleh dibenarkan secara syariat dan memutus rantai perpindahan hak milik. Kenapa perlu diwakafkan? Karena kalau kita berikan kepada ahli waris, kemudian ahli waris itu karena misalnya jatuh miskin menjualnya, maka barang manfaatnya hilang. Makanya tidak boleh dengan cara pewarisan, tapi lebih baik dengan cara pewakafan. Walaupun nanti harus menyesuaikan dengan hukum waris, karena tidak boleh semua harta dialihkan sehingga ahli waris nggak dapat apa-apa. Jadi nanti itu akan masuk dengan sendirinya ke pembahasan detail. Mungkin bagusnya kalau yang pertanyaan-pertanyaan spesifik ini bagusnya kayak workshop enaknya. Jadi saya kasih soal-soal, saya kasih dikerjakan, terus nanti baru dilihat evaluasinya begitu. Tapi kalau secara definisi habsu malin yamkinul imtina bihi ma'a baqa'i ainihi, gitu saja kalau di dalam kitab fikih wakaf ini. Kalau contoh-contohnya banyak, termasuk wakaf produktif, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang memperbolehkan atau tidak, misalnya. Itu nanti pembahasannya
untuk aplikasi saja. Itu mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, terima kasih ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Mbak Diana untuk pertanyaan, dan terima kasih juga untuk Ustadz Agung atas jawabannya. Nah, Ustadz Agung ada pertanyaan lagi nih masuk dari silakan. Dari Mbak Khotimah, yaitu wakaf Al-Quran Braille apakah sama dengan wakaf-wakaf lainnya? Al-Quran yang biasanya itu yang ini Ustadz, yang buat orang yang tunanetra. Ya. Ya sama saja, karena prinsip dasarnya kan tadi habsu, jadi menahan manfaat. Jadi ya kalau mau mewakafkan sesuatu, jangan, kalau bisa nih mohon maaf, kalau contohnya Al-Quran, walaupun bukan hanya itu wakaf ya. Contohnya kalau berwakaf Al-Quran, cari yang cetakannya bagus, yang kemudian tintanya nggak meleber, jadi supaya lama, karena penting esensi dari wakaf itu adalah dia bertahan lama. Nilainya bertahan lama sehingga yang bisa memanfaatkannya banyak. Karena per dasar hukum, kalau Al-Quran itu tiba-tiba robek, atau mudah robek, atau misalnya terbakar, berarti nggak bisa dibaca lagi oleh orang, maka manfaatnya berhenti. Jadi idza mata ibni Adam in qata'a a'maluhu illa min talatin shadaqatin jariyah. Tapi kalau sudah kalau sudah terpotong, terputus, ya udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi pastikan kalau misalnya bangun bangunan, rumah tahfiz, perhatikan supaya konstruksinya yang paling bagus, pondasinya yang benar, arsiteknya yang profesional. Kenapa? Kita kalau bisa bangunan itu bertahan selama-lamanya, gitu. Kalau bisa. Tapi kan bisa jadi ada gempa dan lain sebagainya, itu lain masalah. Tapi yang jelas strukturnya harus bagus, harus bagus. Kenapa? Mempertahankan manfaatnya. Itu kata kunci tentang wakaf itu, mempertahankan manfaatnya dari barang tersebut, dan kemudian mempertahankannya supaya manfaatnya panjang, ya, dan tidak berpindah hak milik. Itu kunci, kata kuncinya ada 2 atau 3 itu. Nah, nanti bagaimana mempertahankan? Bikin masjid gimana nih biaya pembersihannya? Jangan sampai masjidnya wakaf tapi kamar mandinya jorok. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa bersihin. Kenapa nggak bisa bersihin? Nggak ada marbotnya. Kenapa nggak ada marbotnya? Nggak ada duitnya untuk menggaji marbot. Loh, kok bisa bikin masjid nggak ada duitnya? Nah, gitu pertanyaan berikut kan? Makanya dulu orang wakaf masjid, di sebelahnya pasti wakaf bangunan untuk pasar. Pasar itu jadi ramai, orang menyewa gedungnya, sewaan gedung masuk untuk masjidnya. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Gitu. Banyak yang nggak ngerti. Jadi makanya ada pesantren tahfiz, sebelahnya ada pasar, supaya nanti dari pasar-pasar ini hasil produksinya untuk pesantren tahfiz, supaya pesantren tahfiznya tidak setiap tahun nyadah tangan ke zakat sukses, minta dong, perlu lagi dong, dan sebagainya. Jangan, harus mandiri dia. Nah itu kalau mandiri ada kajiannya tersendiri, bagaimana supaya wakaf ini asetnya, propertinya itu everlasting. Everlasting itu perlu ini bukan sekedar semangat ini. Bagus, semangat sudah bagus, ada dana bagus, semangat bagus, ada tanah bagus, tapi harus ada manajernya, ada nazirnya yang bisa ngelola itu supaya dia meledak, melejit. Jadi seperti mall zaman sebelum pandemi. Semua orang datang ke sana, semua orang belanja di situ, wakafnya maju, anak yatim yang dikelola makin banyak, orang yang ikut tahfiz makin banyak, kita bisa datangkan kori keras internasional. Tapi asetnya nggak susut. Nggak habis di pojok-pojok gang, mohon maaf. Mafhum ya insya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Apaan? Mungkin kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada yang nanya lagi dari Mbak Darojatur. Assalamualaikum. Ya. Bedanya wakaf dengan amal jariah itu gimana ya? Kalau saya simak dari kajian sama-sama pahalanya mengalir. Mohon pencerahannya gitu. Iya, tadi kan sudah disebutkan hadis. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah. Amal jariyah, sedekah jariyah itu sama konsepnya, dasarnya sesuatu yang manfaatnya terus ngalir. Tapi kalau kita bicara dalam pelaksanaannya, dia harus berupa aset. Ya, kalau amal jariyah yang 2 lagi yang selain itu yaitu ilmin yuntafa'u bihi. Itu kita ngajar,
kita mendidik orang, kita kasih nasihat, kita berikan bantuan, kita berikan asistensi, terus dia jadi pedagang, dia jadi pengusaha, dia jadi profesional, jadi apapun, itu mengalir manfaatnya. Nah, ini manfaat yang mengalir inilah yang disebut dengan amal jariah. Tapi kalau kita bikin suatu rumah sakit, kemudian rumah sakit ini ada dana mengalir terus dari unit-unit usaha yang juga diwakafkan. Contoh, di Mekah itu ada hotel di zaman Turki Utsmani sebelum 1899, ada hotel ya seperti hotel Fanadik, kemudian tapi terus biayanya ngalir terus. Kenapa ngalir terus dari situ? Padahal di sekitarnya nggak ada pasar. Karena ternyata dulu Khalifah Sultan Turki Utsmani dulu mewakafkan 300 kampung diwakafkan. Gimana? Semua hasil tanahnya, semua hasil tanamannya, semuanya ketika dijual keuntungannya dipakai untuk dikirim ke Mekah setiap tahun. Nah, orang-orang yang kerja di situ nanti dapat bagian. Nah, yang dikirim inilah yang disebut dengan wakaf produktif. Makanya gedungnya selalu ada yang ngerawat, ada yang jaga, ada makanan yang disediakan. Duitnya dari mana? Dari kampung-kampung yang diwakafkan. Nah, ini masih level panjang lagi penjelasan kita. Wakaf kampung, wakaf lahan, dan sebagainya. Jadi kalau amal jariah, saya ngajar ngaji, misalnya begitu kan, orang jadi pintar baca Quran, misalnya, amal jariah untuk saya. Sampai dia meninggal, dia baca Quran, dia bisa. Makanya orang tua kalau bisa, ngajar anaknya sendiri, jangan orang lain ngajar huruf hijaiyah, huruf alif, batanya itu kita yang ngajarin, supaya nanti kalau dia baca. Ngerti jadi amal jariah. Jadi mengalir pahala kita. Tapi kalau wakaf ini, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau tadi kan saya harus ngajar, saya berhenti ngajar, berhenti pula potensi saya untuk mendapatkan amal jariah dari murid-murid baru. Tapi kalau wakaf, gedung, ini terus ada. Ya, selama masih ada orang miskin gitu. Tapi kalau semua orang yang sudah nggak miskin lagi, alhamdulillah berarti sudah berhasil mengentaskan kemiskinan. Tapi selama ada orang miskin, maka panti asuhan, rumah makan, wakaf ini tadi, rumah dapur umum lah, jangan sebut rumah makan, nanti bayangannya bingung, sederhana, nasi padang, bukan yang begitu. Di rumah makan khusus ngasih makanan sederhana untuk orang-orang sehari-hari. Itu contohnya. Jadi bedanya dengan amal jariah. Jadi kalau wakaf ada asetnya, ada barangnya, ada gedungnya, bahkan kadang-kadang berupa masjid, ya ada, atau kompleks masjid. Gitu. Mudah-mudahan clear. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi. Dari yang Anil lihat kayaknya mah ini Ustaz Agung kuliahnya bukannya telat lulus, kayak sengaja ditelatin buat belajarnya banyak. Apa itu? Enggak, saya gagal kuliahnya. Kayaknya ada pertanyaan lagi dari panitia kita. Ustaz, di zaman Nabi atau sahabat, apakah ada contoh pengaplikasian wakaf produktif dan gimana ngelolanya? Iya, kalau di zaman itu kan yang tadi contohnya tadi, Utsman bin Affan beli tanah, Abdurrahman bin Auf beli tanah, beli kebun, sebenarnya bukan beli tanah, kebun yang ada ada kurmanya, kan di sana ditanam kurma, bukan duren. Kalau duren tuh di Indonesia, ya jadi kurma yang ditanam. Kurma dijual, ada hasil kan? Hasilnya kemudian sebagian dialokasikan untuk menggaji, untuk membayar upah orang yang ngelola, sebagaimana nanti yang dikelola oleh Nadir. Kemudian sebagian dananya lagi dipakai untuk membiayai kebutuhan ibunda kaum mukminin. Kan istri Nabi kan definisinya kan adalah ummahatul mukminin. Ketika Rasulullah sudah wafat, kan siapa yang nafkahinya? Nggak ada yang mikir kan? Yang mikir duluan tuh Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, kan ini istri-istrinya kan pasti butuh makan ini dan itu kan. Anak-anaknya belum, keluarga sahabatnya, kalau anak-anaknya hanya beberapa saja yang nggak ada yang punya anak, mohon maaf, hanya Maria Kiptiah saja, ada anak-anaknya Ibrahim. Tapi kalau yang lain ya kebutuhan mereka itu semua ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf dari wakaf produktif berupa lahan yang ada tumbuhan produktif, bisa dijual ke pasar, ada profitnya, dipakai sebagian untuk upkeep, untuk jaga, ya, untuk pegawai dan sebagainya, untuk bibit dan penjagaan dari hama dan sebagainya. Sebagian besar penghasilan itu dialokasikan untuk 9 istri Nabi. Itu wakaf produktif khusus, ya, khusus. Cukup? Ada lagi? Gimana untuk Bang Den? Cukup? Oke, ada cukup Ustaz. Oke, terima kasih jawabannya.
Kalau mau baca-baca lagi fikihnya biar lengkap, biar jelas, mungkin ada pertanyaan yang nggak sempat dibaca. Ini saya rekomendasikan. Banyak buku lain, tapi saya stikoh dengan pesantren Lirboyo. Fikih wakaf, ya, fikih wakaf. Ini pesantrennya Lirboyo Press. Ya, sekaligus beli di sini bantu pesantren Lirboyo. Nah, itu dia. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lainnya? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kayaknya Ustadz yang mau nanya. Ya, tapi saya jangan ditiru. Contoh yang tidak bagus, kuliahnya telat. Nggak gitu, jangan. Saya juga telat. Ada yang mau on mic mungkin atau enggak? Silakan. Kalau nanti ada yang mau tanya, silakan diketik aja. Insya Allah bakal kita jawab walaupun nanti sesi wakaf ilmu selesai. Oke. Mungkin udah cukup Ustaz, terima kasih. Nah, baik. nanti kita akan bagian. Nah, ini kita punya suatu ada agenda, yaitu door prize dari buka donasi juga, kita kerjasama sama buka donasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian door prize, mungkin tonton videonya dulu ya. Operator, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih untuk videonya. Nah, berhubung tadi kan banyak banget nih yang nanya seputar wakaf ya. Ane rasa kita sebelum door prize kita bakal kenalin dulu apa itu wakaf sukses ya, yaitu salah satu pihak yang mengadakan wakaf ilmu ini. Untuk pengenalan wakaf sukses dipersilakan kepada Dendi Herianto. Oke, makasih banyak Mas Alam. Selamat siang, pagi teman-teman semuanya. Dan matiin dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sesi kali ini kita akan memperkenalkan ya tentang wakaf sukses. Dan salah satu program kita yang akan kita launching pada pagi hari ini terkait dengan wakaf ya. Tentunya kita tadi sudah mendengar pemaparan dari Ustadz Abu Waspodo di mana wakaf sangat-sangat powerful dan memiliki dampak yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami ingin Bapak Ibu semua berkontribusi bersama-sama untuk memperjuangkan wakaf khususnya di Indonesia dengan melalui program yang kemudian kami hadirkan yang insya Allah bermanfaat dan memiliki maslahat yang besar khususnya bagi umat di Indonesia. Baik, kita akan memperkenalkan tentang wakaf kita. Nah, Bapak Ibu semua, kita punya program. Tadi ini adalah wakaf Jumat. Nah, wakaf Jumat ini adalah wakaf yang dihadirkan, yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari Jumat. Jadi kita mencoba untuk merutinkan aktivitas ibadah harta yang satu ini agar kita beristiqomah untuk berwakaf. Ya, bentuk wakafnya adalah wakaf uang, di mana dari wakaf uang itu kemudian kita akan salurkan ke program-program yang ada di Wakaf Sukses. Bapak Ibu bisa melihat program-program kami di websitenya Wakaf Sukses, wakafsukses.org.id. Di situ ada bagian campaign, dan di situ adalah program-program yang kami hadirkan. Nah, alhamdulillah Wakaf Sukses adalah lembaga nazir yang telah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah kami dipercaya untuk mengelola berbagai macam program wakaf
dan insya Allah semuanya bermanfaat untuk umat. Tuh. Nah, Ibu semua, ini salah satu program-program di Wakaf Sukses. Ada wakaf rumah tahfiz, wakaf pohon, wakaf Quran, wakaf sumur, wakaf media, wakaf ternak, wakaf santen, dan ada banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian, bila Bapak Ibu kemudian bergabung menjadi member di program wakaf Jumat, ada beberapa benefit, tidak hanya pahala tentunya ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan, tapi juga ada beberapa benefit lainnya. Di antaranya ada daily nasihat yang dapat memotivasi dan mengecas iman. Itu Bapak Ibu nanti akan bergabung dalam satu grup para pejuang wakaf, ya sobat-sobat wakaf. Ya nanti setiap harinya insya Allah kami dari tim Wakaf Sukses akan memberikan ya semacam motivasi atau semacam message ya, pesan-pesan kebaikan yang Bapak Ibu bisa share kembali untuk kemudian dibagikan kepada orang lebih banyak atau dikonsumsi untuk kemudian mengecas iman Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian kita juga ada networking atau gathering ke pejuang wakaf seluruh Indonesia, karena kami mengetahui bahwa pejuang wakaf itu ada banyak sekali Bapak Ibu semua. Di Indonesia itu ada banyak pada pejuang wakaf, baik pada pengusaha yang berwakaf ataupun para profesional yang juga memiliki keinginan untuk berwakaf. Kemudian ada juga program eksklusif pelatihan kreatif yang sifatnya sebenarnya bagian dari wakaf ilmu, tapi kalau wakaf ilmu yang saat ini Bapak Ibu ikuti adalah wakaf ilmu yang sifatnya umum. Nah, kita juga ada nanti bagian wakaf ilmu yang eksklusif, di mana ini khusus dipersembahkan untuk member-member di Wakaf Jumat, ya pada pejuang wakaf di Wakaf Sukses. Gitu. Ada berbagai macam kreativitas, ada berbagai macam ilmu yang kita hadirkan, khususnya untuk meningkatkan skill Bapak Ibu semuanya. Tuh, nah, nanti juga ada ID card membership WS secara digital kami hadirkan untuk bisa digunakan nanti ketika ada promo-promo menarik dari programnya Wakaf Sukses. Dan Bapak Ibu juga mendapatkan atau berkesempatan itu menjadi relawan ya dan penerima wakaf dari Wakaf Sukses. Gitu. Nah, program wakaf ini Wakaf Jumat ini cocok untuk berbagai macam kalangan ya, baik mahasiswa, pebisnis, profesional, freelancer, influencer, akademisi, dan siapapun. Ya tak terbatas ya. Jadi siapapun bisa untuk mendaftar di program Wakaf Jumat ini. Nah, bila saat ini keputusan sudah bulat, ya izinkan kami untuk memudahkan Bapak Ibu semua masuk ke lingkaran kebaikan ini. Kita sama-sama berjuang untuk memajukan ekonomi Indonesia khususnya dengan wakaf. Karena kita tadi udah simak bagaimana powerfulnya wakaf, terutama khusus untuk peradaban khususnya di Indonesia. Nah, nanti tinggal diklik aja di sini, nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp dan akan langsung ngechat adminnya. Di situ adminnya akan mendata Bapak Ibu semua dan akan masuk ke WhatsApp group yang dimana itu adalah isinya para pejuang wakaf, dan disitulah Bapak Ibu semua akan mendapatkan berbagai macam benefit dari kami dari tim Wakaf Sukses. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mas Alam. Silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih banyak pada Mas Dendi untuk pengenalan apa itu Wakaf Sukses ya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk nih ke bagian pengumuman door prize oleh buka donasi ya. Nah, door prize ini ada beberapa kategori. Salah satunya adalah orang yang datang pertama atau dari awal dan bertahan sampai akhir, dalam berkata sampai sekarang ya, dia nggak keluar. Nah, yang kedua adalah kategori penanya terbaik. Jadi nanti kita lihat, atau kalau masih ada yang mau nanya kita persilakan sebenarnya untuk daftar kategori ini. Nah, yang ketiga adalah untuk postingan Instagram. Nah, buat kalian yang ikutin webinar Wakaf Ilmu episode 2 kali ini, silakan bikin postingan story dan tag Wakaf Sukses serta buka donasi. Nanti bakal kita pilih pemenangnya siapa, dan kalian akan dapat beberapa surprise dari kita lah. Oke, Bang Denny mungkin bisa dibantu untuk pembagian door prize-nya kira-kira. Untuk tadi siapa ya? Ada yang mau ngaku yang pertama kali datang dan masih ada sampai sekarang siapa ya? Oke, kita kasih door prize-nya ke Mbak Apriliana karena ini semangat sekali bertanyanya dan ini membedah kembali wakaf ya. Jadi penanya terbaik kita kasih door prize untuk Mbak Apriliana. Terus, nah nanti untuk yang Instagram terbaik ya, Bapak Ibu semua nanti akan ada door prize juga buat Bapak Ibu semua yang nge-share webinar Wakaf Ilmu pada pagi hari ini.
Dan dengan caption terbaik nanti juga akan mendapatkan door prize dari kami. Door prize-nya menarik, Bapak Ibu semua, ini sangat bermanfaat buat sehari-hari gitu ya. Nah, dah itu aja. Mas Alam silakan lanjutkan. Masih di mute, Mas. Oke. Oke, untuk yang telah disebutkan namanya tadi, silakan untuk mengkontak salah satu admin yang ada di grup webinar series, entah mungkin saya atau Mas Suranto. Pilih aja salah satunya untuk menghubungi dan konfirmasi, halo Min, saya menang door prize. Berikut informasi saya, contohnya nama dan alamat untuk kita kirimkan nanti ya. Oke, nah kurang lebih itu dari kita. Untuk sesi selanjutnya kita bakal masuk sesi foto bersama. Kalau nggak keberatan semuanya, silakan on cam. Dari Mbak Cendika mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke. Yuk kalau bisa kita on cam dulu untuk dokumentasi episode 2 kali ini. Sekali lagi nggak bosan-bosan buat kita ingetin, jangan lupa untuk isi absensi di Google Form bagi yang belum mengisi, karena kalian bakal dapat banyak banget benefit, salah satunya adalah isi sertifikat dan hal-hal lainnya nanti. Oke. Bisa kita mulai mungkin 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, lagi terakhir ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah hadir di dalam Wakaf Ilmu, Wakaf Series kali ini pada episode 2. Terima kasih banget, semoga next time kita bisa ketemu lagi. Tentunya dengan episode-episode yang makin menarik lagi sesuai request kalian. Paling kalau ada request buat pembahasan, nggak apa-apa, kontak aja admin Min. Untuk episode 3, 4, 5 kita bahas ini dengan contoh kalian punya narasumber untuk direkomendasiin, silakan. Jadi Kak, angkat si ini dong buat jadi pembicara ngomong ini, silakan banget, kita open banget buat semua masukan dari kalian. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Agung Waspodo, untuk rekan-rekan yang lain Abdul Aziz, dan juga dari Buka Donasi Mbak Cendika, dan panitia-panitia lain serta para peserta yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.